Selamat datang di video pembelajaran tentang contoh lembaga keuangan yang termasuk dalam non-bank. Contoh lembaga keuangan yang saya ambil yaitu PT Dana Reksa, di mana bagian pertama akan membahas tentang profil PT Dana Reksa atau Persero, yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, identitas perseroan. Yang kedua, visi misi dan nilai budaya perseroan. Yang ketiga, struktur kepemilikan. Yang keempat, susunan direksi. Di mana yang pertama ada identitas perseroan yang bernama PT Dana Reksa Persero, yang berarti perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, khususnya sebagai perusahaan manajemen investasi dan pembiayaan, yang berdiri pada tanggal 28 Desember 1976 dengan kepemilikan 100% dimiliki oleh Negara Republik Indonesia di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Dengan bidang usaha yang pertama penasihat keuangan, yang kedua perantara perdagangan efek, yang ketiga penjaminan emisi efek, yang keempat pengelola investasi, yang kelima pialang komoditi berjangka atau proses likuidasi. Yang kedua, visi misi dan budaya perseroan. Yang pertama, visi menjadi perusahaan penyedia jasa keuangan yang terbaik di regional. Yang kedua, misi. Yang pertama, menciptakan nilai tambah bagi stakeholder melalui layanan keuangan terutama di bidang pasar modal. Yang kedua, mendorong perkembangan dan edukasi mengenai pasar modal di Indonesia. Kemudian nilai budaya perseroan yang terdiri dari 5. Yang pertama, integriti atau integritas. Kemudian yang kedua, ekspresi atau keadilan. Yang ketiga, transparansi atau transparansi. Yang keempat, accountability atau akuntabilitas. Yang kelima, fairness atau keadilan. Kemudian yang ketiga ada struktur kepemilikan, yaitu dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, di mana PT Dana Reksa atau Persero terbagi menjadi 4, yaitu ada PT Dana Reksa Sekuritas, kemudian PT Dana Reksa Investment Management, kemudian yang ketiga ada PT Dana Reksa Finance, yang keempat ada PT Dana Reksa Capital. Kemudian yang keempat ada susunan direksi, di mana direktur utamanya yaitu Edgar Eka Putra, kemudian direktur keduanya yaitu Alsius Kikro, kemudian direktur yang ketiga yaitu Heru D. Hadiningrat, kemudian direktur keempatnya yaitu Stefanus Turangan. Kemudian bagian kedua ada tinjauan kegiatan usaha yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama struktur organisasi, kemudian yang kedua yaitu bisnis inti, dan yang ketiga ada jenis reksadana yang dikelola. Di mana yang pertama yaitu susunan organisasi dari PT Dana Reksa. Di sini sudah dijelaskan bagaimana struktur-struktur organisasinya, di mana struktur organisasinya dapat dilihat pada tabel. Kemudian yang kedua yaitu bisnis inti dari PT Dana Reksa, dapat dilihat pada gambar. Kemudian materi selanjutnya itu jenis dana kelolaan pada reksadana, terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian A yaitu pendapatan tetap rupiah, bagian B yaitu pendapatan tetap dolar, bagian C yaitu pasar uang, bagian D saham. Kemudian bagian E yaitu terproteksi, kemudian F campuran, bagian G indeks.
Kemudian bagian ketiga ada jaringan penjualan dana reksa yang terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu ada setara investasi dana reksa atau SID. Kemudian bagian kedua ada mitra. Kemudian yang ketiga ada investment galeri, Prima, Gold, Backing, Bank, Danamon. Kemudian bagian keempat yaitu produk yang ditawarkan. Ada 4, yaitu yang pertama itu manajemen investasi, di mana manajemen investasi adalah proses pengelolaan aset dan portofolio investasi dengan tujuan memaksimalkan pengembalian dan meminimalkan risiko. Yang kedua yaitu pembiayaan proyek, di mana pembiayaan proyek adalah proses penyediaan dan untuk mendukung pengembangan dan penyelesaian proyek tertentu, biasanya dalam skala besar. Kemudian yang ketiga ada penjaminan emisi obligasi, adalah proses di mana suatu lembaga, biasanya bank, investasi, atau perusahaan keuangan menjamin penerbitan obligasi untuk membantu perusahaan atau pemerintah dalam mengumpulkan dana. Kemudian yang keempat yaitu reksadana, adalah wadah atau instrumen investasi yang mengumpulkan dana dari berbagai investor untuk diinvestasikan dalam aset portofolio seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Kemudian bagian kelima yaitu layanan yang ditawarkan oleh PT Dana Reksa. Ada 3 layanan. Yang pertama yaitu layanan nasabah, yaitu di mana layanan nasabah yaitu suatu serangkaian layanan dan dukungan yang diberikan oleh perusahaan, terutama di sektor keuangan, kepada pelanggan atau nasabah mereka. Yang kedua yaitu layanan investasi, yaitu di mana layanan investasi adalah serangkaian layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, sekuritas, atau manajer investasi untuk membantu individu dan institusi dalam mengelola dan mengembangkan aset mereka. Kemudian yang ketiga ada layanan pembiayaan, yaitu di mana serangkaian produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan seperti bank, perusahaan, pembiayaan, dan lembaga kredit untuk menyediakan dana kepada individu atau bisnis guna memenuhi kebutuhan finansial mereka. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat.